Halo Daun Netizen, welcome to Daunet Films. Udah lama ya nggak ngomong Daun Netizen, karena emang Daun Netizen itu untuk orang-orang yang nggak cuman suka video, tapi semua hal kayak contohnya Office dan lain-lain. Nah, kali ini kita bawa satu buah tablet yang selalu kita andalkan setiap tahunnya, yaitu Huawei MatePad. Dan kali ini kita bawanya adalah Huawei MatePad 11. Kali ini Huawei itu bikin pembeda di lini tabletnya mereka, di mana mereka ngejual salah satu fiturnya mereka bahwa tabletnya ini bisa sekelas PC. Soalnya mereka ngeluncurin ini nih, PC level WPS Office. Tablet ini tuh punya capability seperti kita kerja di PC. Kemudahannya, fleksibilitasnya, usability-nya, dan lain-lain. Semuanya itu dimulai dengan kolaborasi Huawei dengan WPS. Di mana WPS ini akhirnya meluncurkan WPS Office khusus untuk Huawei MatePad ini. Dimana di dalam softwarenya kita itu punya interface seperti PC. Dan bukan cuma interface, tapi juga function seperti kita kerja di PC. Jadi kemudahan-kemudahan kita yang tadinya harus bawa laptop, sekarang bisa di tablet aja nih. Gue jujur gak sabar banget buat tes fitur-fiturnya, karena kayaknya di gue juga bakalan kepake banget. Karena selain gue bekerja sebagai editor, gue juga sekarang bekerja sebagai director, penulis, dan juga pengajar online. Jadi ini bakalan kepake banget fitur-fitur Office-nya untuk pekerjaan-pekerjaan gue tersebut. Sebelum kita bahas fitur-fitur WPS-nya, kenapa gue selalu menyarankan tablet ini sebagai tablet yang rekomen buat orang-orang? Satu, karena harganya. Harganya sendiri untuk saat ini adalah 6,9 juta. Kalian tuh udah dapetin beberapa aksesoris tambahan yang biasanya harus kalian beli secara terpisah. Kayak contohnya keyboard bawaannya ini plus case-nya, ditambah lagi dengan M Pencil-nya. Semuanya itu udah kalian dapatkan secara langsung. Dan kalian juga udah dapet mouse bawaan dari tablet ini. Untuk mouse-nya nanti akan dapat gratis dari Huawei sesuai package yang mereka lagi jual. Gimana? Niat banget kan salesnya mereka? Untuk konektivitasnya juga gampang banget, dimana kalau kalian udah attach keyboard kalian, otomatis akan langsung terdeteksi. Kalian tinggal connect aja. Lalu juga dengan M Pencil-nya, begitu kalian tempelkan di sampingnya, dia langsung ngecas dan langsung connect. Ini menurut gua konektivitas yang cukup simple dan nggak kalah sama pesaingnya yang harganya bisa 3 kali lipat. Untuk feels penggunaan keyboardnya ini nggak kalah sama Logitech yang dia punya posisi ergonomis seperti ini. Jadi dia nggak hovering, nggak menyebabkan tablet kalian itu punya potensi untuk jatuh. Keyboardnya ini juga bisa kalian lepas dan pasang. Jadi ketika kalian nggak butuh keyboardnya, hanya butuh case dan juga holder belakangnya, itu juga bisa diakses seperti ini. Lalu juga untuk travel distance-nya di sini kerasa kayak keyboard laptop. Jadi nggak kerasa kayak pendek banget sehingga kalian nggak nyaman. Ini masih nyaman banget. Selain itu, travel key pada keyboard ini itu udah 1,55 mm. Ini rasanya kayak keyboard-keyboard ultrabook kelas atas nih. Lalu untuk M Pencil-nya di sini juga bukan pensil abal-abal yang penting ada stylus gitu, enggak ya. Karena di sini M Pencil ini udah mendukung pressure sensitivity. Jadi ketika kalian press-nya lembut, ya dia akan kecil, dan ketika kalian press dalam, dia akan lebih tebal. Nah, kalau yang ini gue lagi manfaatin dan optimalin M Pencil second gen-nya. Kita pakai buat aplikasi Huawei Notes nih. Oke, ini cocok banget buat orang-orang yang kayak gue yang suka sketch atau suka nulis ya, suka belajar gitung gitu-gitulah. Nah, ini feel-nya natural banget, rasanya enak. Kalau teman-teman lihat di sini, ini tangan gue sama sekali nggak terganggu ya oleh keberadaan ini. Jadi dia cuma mendeteksi coretan-coretan dari sini aja. Lalu juga di sini kalian bisa nambahin foto-foto ya kalau kalian mau. Contohnya foto di sini kita tambahin seperti ini. Jadi kita bisa nambahin notes ditambah dengan catatan-catatan foto-foto. Nah, ini karena ini lagi aktif nih mode ini nih. Tangannya nggak boleh nyoret-nyoret gitu. Tangannya nggak aktif. Jadi ketika tangannya nggak aktif, di sini tangan kita nggak akan mengganggu untuk proses penulisan gitu. Hanya dipakai untuk ngatur-ngatur seperti ini aja. Lalu di sini ada juga option-option mau gedein, kecilin size-nya dari brush-nya, atau ganti jadi ballpoint, atau ganti jadi pensil. Lalu bisa juga pakai yang pulpen biasa nih. Mantap. Lalu konektivitas dengan mouse-nya. Biasanya tablet itu ketika connect dengan mouse, dia akan punya kursor buletan. Buletan seperti ini ya, seperti di tablet pada umumnya. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam WPS Office PC levelnya ini, dia langsung berubah jadi kursor konvensional. Kursor yang seperti ini.
Ini punya akurasi yang jauh lebih tinggi loh daripada kursor-kursor bulat. Dalam penggunaan kayak di Office kayak gini, ini jauh lebih berguna daripada kursor yang bulat. Sekarang kita coba yuk fitur-fitur yang ada di WPS-nya. Yuk, langsung aja kita cobain. Oh iya guys, PC level WPS Office ini nggak bisa kita lakukan di tablet-tablet lain. Karena kerjasama Huawei dan WPS ini eksklusif. Jadi ya ini yang menjadi keunikan dari tablet ini, jadi makin enak banget nih dipakainya. Demo yang pertama ini namanya Transisi Morph. Ini sering kali gue pakai buat presentasi. Langsung aja kita coba ya. Ini kita copy paste ya, kita duplicate aja. Nah terus yang pertama ini kita tinggal pisah-pisahin aja objeknya ke tempat yang lain gitu. Oke, lalu yang ini juga. Oke, lalu yang ini dan yang ini kita taruh di luar objek. Set, ya. Setelah itu slide keduanya kita bikin morph transition dan jadinya boom. Oke, dan seperti yang kita lihat di sini semua feature-nya ini lengkap banget. Ada di insert ini juga insertnya semuanya sama. Lalu transition juga lengkap, animation juga ini bener-bener kayak di PC ya, PC level banget ini. Oke, di sini gue punya satu script sketsa dan kalau kita lihat di sini page layoutnya itu kita bisa setting macam-macam ya. Dan di sini ada nih ukuran marginnya bisa kita bikin, lalu kita juga bisa atur orientationnya, size-nya, semuanya function-function, page break di sini juga bisa. Jadi buat kalian yang mau garap skripsi, ini bisa banget ya di sini bikin paper segala macem. Ini bener-bener rasanya 1:1 kayak kita pakai Microsoft Word yang ada di laptop. Ya tentunya yang nggak kalah ekstrim adalah spreadsheet editing ya. Jadi apakah ini bisa kayak function-function biasanya? Bisa ya, function-function normal ini jalan. Dan kita juga bisa bikin chart kayak di PC kayak gini. Kita tinggal pilih aja areanya mau yang mana, lalu kita pilih datanya pakai yang mana. Misal kita pakai ini yang simple aja kayak gini. Datanya udah langsung kelihatan. Misalnya budget per item kita namain. Dan ini juga udah punya sistem copy paste untuk dibawa kemana-mana. Kayak contohnya kita mau bawa ke WPS presentation, kita juga tinggal copy paste aja kayak gini. Boom. Gila ya. Ini juga cocok banget buat kalian yang kerja dengan database besar kayak gini ya. Misalnya mau pakai function pivot kayak gini untuk ngitung gaji rata-rata misalnya. Nah, kita misalnya mau ngitung annual salary dari setiap karyawan kita ini. Udah dengan data yang sebesar ini bener-bener rasanya kayak di PC. Tinggal kita masukin aja functionnya. Dan ini kita masukin bentuknya currencies. Jadi deh. Tuh. Gue emang nggak sesering itu pakai Excel, tapi kalau misalnya kalian mau pakai untuk Excel, ini sangat-sangat lengkap, berasa bener-bener di PC. Nah itu dia ya, mulai kerja buat ngerjain paper, kerja buat ngerjain laporan, kerja buat Excel penghitung-hitungan, atau bahkan bikin presentasi, ini setara banget kayak kita lagi pakai laptop atau kita pakai PC. Semua fiturnya itu bisa didapatkan dan kalau kita tahu WPS itu bener-bener rasanya kayak 1:1 sama Microsoft Office. Dan bahkan yang tadinya gua ragu di WPS itu ada fitur Morph namanya ya, itu ada loh di sini dan itu juga bisa berfungsi dengan baik. Lalu gue juga suka banget fitur clipboardnya, dimana ini tuh keren banget ya, penggabungan antara laptop dengan tablet. Jadi ketika kita save clipboardnya itu tampilannya juga enak dan bagus banget. Ketika kita paste, udah bisa buat bahan presentasi. Nah, selain fitur-fitur barusan, kita juga bisa menggunakan multi-window dalam WPS Office ini. Jadi kita bisa pindah dari satu window ke window yang lainnya. WPS Office-nya ini juga bisa di-adjust size-nya. Jadi kita bisa se-fleksibel ini untuk naik turunin panjangnya atau lebarnya. Ini rasanya kayak pakai laptop sih menurut gua. Selanjutnya adalah editing di CapCut. Gimana rasanya kita editing di CapCut? Yuk, langsung aja kita cobain. Oke, ini adalah hasil playback ketika gua ngeplay footage 4K di CapCut ya. Nih, lihat. Dan tablet ini ngedukung editing cuman sampai Full HD aja. Tapi tetap lancar ya, bukan berarti ini nge-lag ya, sama sekali enggak. Dan ini hasil dari kamera, dari mirrorless. Ya, kalau dari HP apalagi jauh lebih lancar lagi pastinya. Nah, tadi ketika kita gunakan di CapCut ini bener-bener snappy banget, enak banget, dan sama sekali kita nggak menemukan beberapa hal yang kayak choppy di sini.
Benar-benar semuanya berjalan dengan smooth. Nah, ini pasti ada alasannya. Yang pasti ini karena prosesornya. Untuk prosesornya sendiri, tablet ini tuh pakai Snapdragon 865. Meskipun ini keluaran beberapa tahun lalu, tapi ini masih bagus banget ketika dipakai. Dan juga untuk RAM-nya itu 6GB. Salah satu yang membuat gua yakin kenapa ini bisa lancar banget jalannya adalah karena Harmony OS. Dimana ketika mereka tuning untuk Harmony OS, semuanya itu berjalan native dan lebih light. Apalagi beberapa aplikasi itu udah didukung secara native sama Huawei. Kayak CapCut tadi misalnya, WPS, lalu aplikasi-aplikasi editing lain kayak Saberlink dan lain-lain, itu juga udah native di Harmony OS ini. Jadi pasti jalannya jauh lebih lancar. Dipandang-pandang layarnya ini juga enak banget. Di sini karena layarnya itu udah support DCI-P3. Jadi sebenarnya ini udah bisa masuk ke industri kalau kalian bisa jadiin layar kedua. Untuk layarnya di sini tajam banget ya, karena ini meskipun ukurannya 11 inch tapi resolusinya adalah 2,5K. 2.5K. Gila, kalau dibandingin sama laptop-laptop 1080p itu ya jauh banget rasanya, jauh lebih tajam. Tapi yang gue sayangkan sebenarnya untuk jadi layar kedua itu hanya bisa dilakukan oleh ekosistem Huawei. Nah, kalau kita pakai PC-PC biasa gitu ya, itu belum bisa. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa ya biar tablet ini tuh bisa jadi layar kedua untuk laptop kita. Dan pastinya jadi lebih enak kan ketika kita kerja di PC, ini jadi layar kedua, ketika kita keluar ini jadi laptop. Tolong ya Huawei, take a notes. Nah, lalu selain itu, gue pakai tablet ini juga buat nonton bola ya, kayak di video.com nih. Dan juga kalian bisa dapetin 2 bulan VIP video.com. Jadi, kalian bisa dapetin package-nya ini juga. Jadi, ini gila lengkap banget, banyak banget bundlingnya. Lalu terakhir dari segi desainnya. Desainnya ini cukup premium ya. Gue bilang cukup, tapi enggak yang rata kanan banget gitu. Tapi, kalau kalian bawa untuk present video ke klien, untuk preview, ini udah enak banget. Ketimbang kalian ngangkat laptop, kasih ke klien, mending angkat tablet, kasih ke klien. Dan untuk desainnya ini juga cukup tegas dan solid. Nah, kalau kalian lihat nih, dia tuh di bagian pinggirnya itu all-rounded protection ya. Bentuknya ini tuh melengkung dan pas tabletnya ketutup, feel-nya tuh bener-bener kayak laptop dirasanya. Tapi tetap dengan bodi yang compact dan juga super ringan. Meskipun nih, di ujungnya ini kerasa ketebelan di bezelnya. Tapi ini tujuannya buat melindungi. Kalau lagi dilepas juga kelihatan slim kok. Nah, gue juga mungkin akan mengganti casing ini apabila ada di market. Karena ini kerasa tebel di pojoknya doang. Tapi overall ya tampilannya masih tetap elegan dan premium. Untuk bahannya sendiri di sini nggak kerasa murah sama sekali. Kalau kalian compare sama aksesoris official lain dari brand lain, ini juga nggak kalah sama sekali. Malah ada beberapa aksesoris brand lain yang lebih jelek dari ini. Dan sekali lagi, ini kalian dapatkan secara gratis dari pembelian tabletnya. Tapi overall sih gue suka banget ya, karena emang usability-nya bagus, secara desain juga cukup premium. Kesimpulannya, tablet ini cocok buat siapa? Nah, tentunya tablet ini tuh cocok buat pelajar dan juga orang yang kerja kantor. Bahkan ini juga cocok buat pengajar atau video editor light untuk konten TikTok dan Instagram. Selain itu, tablet ini juga cocok banget buat pekerja yang nggak mau repot-repot bawa laptop. Karena kalau kita lihat tadi, fitur-fitur ini tuh udah ke-cover sama PC level WPS Office dari Huawei ini nih. Meskipun ada beberapa keterbatasan dari segi OS, karena sekali lagi Huawei ini agak dipojokin ya sama Google ya. Jadi dia nggak punya Google gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat Harmony OS sudah pelan-pelan mandiri banget. Kayak CapCut ada di sana, WPS-nya natif kayak berasa PC, dan beberapa aplikasi yang udah mulai support secara langsung. Itu bikin pengalaman tablet ini jauh lebih enak ketimbang beberapa tahun lalu. Tapi kalau misalnya kalian kekeh banget, pengen banget pakai service Google di sini, ya udah pakai aja service pihak ketiga kayak Gbox nih, yang udah diverifikasi aman gitu. Nah, ini pihak ketiga sekali lagi ya. Itu kalau kalian butuh banget. Selain itu, tablet ini juga menawarkan keunggulan hardware dan software layaknya laptop. Apalagi dengan PC level WPS Office nih. Ini udah cocok banget buat dipakai buat ngegantiin laptop. Jadi menurut gua mereka udah adaptasi banget nih, sehingga tablet ini bisa cocok untuk beberapa pekerjaan yang tadi gua sebutin. Dan overall, strategi Huawei dengan memasukkan WPS serasa PC ini adalah langkah yang brilian banget. Karena ya tablet gitu, sekarang tablet bisa ngapain sih paling mentok gitu kan? Apalagi tabletnya Android gitu. Nah, tapi dengan fitur ini gue rasa sekarang ini menjadi salah satu langkah brilian buat bisa dipakai orang-orang. Tambahan info dari gue ya guys, Huawei MatePad 11 ini bisa di pre-order mulai dari 12 Mei sampai dengan 26 Mei 2023 dengan berbagai promo yang menarik nih. Ada gratis Smart Detachable Keyboard, M Pencil second generation-nya mereka, Bluetooth mouse, VIP video.com 2 bulan, dan Huawei Cloud Storage itu 1 bulan. Jadi total yang kalian dapetin nih sekitar 3,1 jutaan.
Gila banget. Oke, langsung aja siap-siap pre-order ya. Oke, itu aja guys dari gua untuk review kali ini. Thank you for watching and always out of the box.